Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Damayanti dengan NIM akhir 062 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Sekarang saya akan membuat tutorial membuat konveyor menggunakan Fusion 360. Pertama, dimulai dengan mm, mencari aluminium extrusion, lalu pilih yang double dengan width 20 mm. Lalu lengthnya setengah. Setelah itu di-extrude hingga 447,6. Setelah itu bagian aluminiumnya diputar 90 derajat, lalu di double dengan cara di copy, lalu di paste. Jangan lupa diganti nama menjadi frame, karena itu akan menjadi frame-nya nanti. Ditarik aja ukurannya hingga kurang lebih 100 mm. Setelah membuat frame, lalu membuat belt holder. Tinggal membuat sketch persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 90 mm, lalu bagian lebar panjangnya 5 mm. Dipasin aja sama aluminiumnya, lalu di-extrude hingga 600 mm ke belakang hingga memenuhi aluminiumnya. Setelah membuat belt holder, lalu membuat kaki-kaki untuk konveyornya dengan menggunakan aluminium extrusion lagi. Itu height-nya 20 mm. Setelah itu panjangnya dikurangin untuk kaki. Dikuranginnya kurang lebih 108,6. Setelah itu disatukan antara kaki dan frame-nya. Kalau mau di copy dulu juga boleh. Ini dibuat komponen tersendiri ya, jangan lupa namanya legs atau kaki. Udah di join. Nah, udah ada dua kan kakinya jangan lupa dibikin empat. Tuh. Nah, ini sekarang lagi mau disatukan dengan fitur join. Tinggal dipasin aja posisinya. Ya, tidak perlu presisi. Nah, ini udah jadi satu kaki yang nempel di frame-nya. Selanjutnya, yang kaki kedua juga di join. Tuh, dipasin posisinya. Samakan seperti kaki pertama. Nah, gitu caranya. Dibuat new komponen lagi buat kaki yang ketiga. Jangan lupa kalau mau buat komponen baru di new komponen aja. Nah, ini kaki ketiga, lalu kaki keempat tinggal di copy and paste aja. Ya, sudah selesai. Kakinya sudah nyatu juga semuanya. Setelah ini, yang dilakukan adalah ini diturunin ke bawah biar dia deket aja sih sama sumbu X-nya. Nggak ngaruh sih sebetulnya. Nah, ini frame. Frame-nya disatuin. Oke. Nih di tiap komponen itu beda-beda biar mudah. Ada komponen frame, legs, belt holder. Nah, setelah ini kita buat eh apa ya? Setelah ini ya. Oh, pulleys. Pulleys. Bikin lingkaran dulu, besarnya 25. Bikin lagi yang besarnya itu 22 diameternya. Namanya pulley. Setelah dibuat ada dua lingkaran di extrude sepanjang 80 mm. Posisinya dipasin sama posisinya si frame sama belt holder biar sejajar. Terus jangan lupa dikasih jarak juga. Nah, kita tunggu ya, ini lagi ngepasin dulu. Sesuai kepercayaan masing-masing aja ngepasinnya. Terus kita tambahin bearings. 608 bearings. Posisinya diubah ke 90 derajat, habis itu baru di join.
Nah, karena ada dua di ujung kanan dan ujung kiri, jadi nanti di copy and paste aja bearingnya. Nih itu di bearing, di copy lalu di paste di bagian pulley karena dia adalah suatu satu komponen pulley. Jadi dikumpulin. Nah, ini lagi dipasin posisinya biar ke ujung. Ini sebenarnya belum pas juga tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Dan nih, udah selesai. Oke, udah selesai. Setelah itu, di tengah-tengahnya kita bikin shaft. Ukurannya kurang lebih 8 mm. Kita buat panjangnya terserah aja seberapa suka-suka. Yang penting panjang aja. Melebihi frame juga nggak apa-apa. Karena nanti akan dibuat belt, akan dibuat bearing holder, jadi dipanjangin aja. Nah, itu kurang panjang, jadi ditambah panjang. Lalu jangan lupa ganti namanya di rename biar nggak bingung itu tuh komponen apa atau itu bodiesnya apa. Ini namanya diganti. Nah, ini udah pas nih kayaknya nih. 15. Nah, habis ini setelah dibuat shaft, ini kan komponen pulleys berarti udah jadi semua nih. Kita bikin yang namanya bearing holder. Ini dibuat ukurannya lebarnya 70, panjangnya 40. Dipasin aja. Jangan lupa center sama pulley-nya, lalu dibuat lingkaran. Ukurannya 40, diameternya 40. Terus dibuat lingkaran lagi di tengahnya, diameternya 22. Pasin sama bearingnya. Terus ini buat screw, diameternya 5. Sama atas bawah. Supaya dia tuh masuk ke dalam si aluminiumnya, extraction-nya. Nah, yang di kiri ini juga buat bearing holder yang fixnya. Ukurannya 40-40. Terus udah dibuat, lalu di extrude. Ini bagian pertama, bagian move dari bearing holder. Dibuat sekitar 7 mm, di extrude. Terus dibuat lagi komponen baru yaitu move. Buat bearing, ini fix deh, ini bagian fixnya si bearing holder. Ini dibuat juga, ditambah maksudnya, di exert biar sejajar sama si bagian yang fixnya. Jadi nanti terhubung antara yang fix dan move pakai screw. Nah, ini disatuin nih komponennya bearing holder. Isinya ada bagian yang move dan bagian yang fix. Terus tambahin deh soket screw-nya yang fully thread yang ukurannya kurang lebih 50 mm. Nah, ini untuk bagian yang move dulu kurang lebih 12 mm. Di join pakai pakai eh, fitur join buat masukinnya biar pas sama lubangnya. Setelah yang atas pakai duplicate with joins. Jadi nggak perlu cari lagi, cukup pakai duplicate with joins. Kurang lebih sama. Nah, kalau ini buat screw yang beda ukuran, yang ukurannya 50 mm buat yang nyatuin antara fix dan move komponen. Dah, dipasin aja. Nah, ini di tengah nih dibolongin nih buat lingkaran diameternya kurang lebih 6,1 untuk eh, yang menghubungkan antara bagian move dan bagian yang fixnya. Ikat jangan lupa. Nah, tambahin skrunya dari Mac Mastercard. Tinggal di download aja. Nah, udah. Tinggal di join.
Nah, itu nanti bisa diatur lah. Terus suka hati. Terus abis itu dibuat lagi. Oh, ini belum ditambahin bearing nih. Nah, ini itu yang bagian apa namanya move-nya. Jangan lupa ditambahin bearing juga supaya dia bisa mutar di situ. Nah, udah selesai buat bearing holder. Nanti buat bearing holdernya itu dua, tiga sih sebenarnya. Tapi yang satu yang fixnya enggak. Nah, ini di mirror aja biar gampang ya, nggak perlu di copy and paste. Di mirror biar presisi. Tuh biar gampang tuh. Kan presisi kan? Cuma tinggal digeser aja. Nah, kan sama. Jadi nggak perlu di copy and paste terus nanti dia muter-muter ribet. Mending di mirror aja pakai fitur yang udah ada. Nah, bagian yang ini kan bagian depan. Nah, bagian belakangnya di mirror lagi si bearing holdernya. Nah, tuh buat lagi pulley-nya juga di copy di mirror deh. Cuman kita hapus bagian bearingnya. Kita tutup di extrude, dibuat dibuat lingkaran dulu di extrude kurang lebih 4 mm untuk menutupi kekosongan yang tadinya diisi oleh bearing. Jangan lupa Kak, bagian ujung kanan dan ujung kirinya. Tinggal di copy aja. Nah, udah kan? Udah nih, udah mau selesai. Tinggal tambahin motor. Di caranya tuh di insert terus di yang make master car komponen cari yang NEMA 17 motor stepper termuncul nih motor steppernya terus dipasin posisinya salah posisinya harusnya di ujung kiri tuh nah di sini betul pasin aja posisinya sama shaftnya jadi nanti dia tuh nyambung antara shaftnya motor sama shaftnya pulley. Nah ini posisinya udah betul terus habis ini kita buat eh, sketch dulu yang panjangnya tuh 7 mili buat motor holder. Jadi ada motor holdernya juga selain bearing holder, belt holder, ada motor holder. Posisinya pasin sama bearing yang ada di motor. Tuh, itu kan ada bearing tuh. Kita buat nih sketch baru nih. Ini hapus saja dikit lah si shaft kepanjangan. Kita buat untuk si motor holdernya. Kayak ya tuh panjangnya samain kayak motornya. Ya lebarnya bebas aja sih suka-suka kalian lah. Suka kita tiga tiga. Aku pakai 43 42,5 kayaknya pas deh. Terus ini buat skrunya ukurannya 3,3 dibuat 4 karena kan itu ada 4 ya skrunya ya. Jangan lupa di tengah-tengahnya dibuat lingkaran juga dengan diameter 22. Buat apa? Buat masukin si bearingnya. Nah, ini buat skru penyambung antara frame sama si motor holder. Terus di extrude new komponen, dipencet new komponen. Setiap mau extrude jangan lupa new komponen biar dia nggak nyambung sama komponen yang lainnya. Nah, ini di joins antara skru pakai duplicate aja, duplicate with joins. Kalau duplicate with join tuh pilih dulu komponennya, baru pilih tempatnya mau di mana. Nah, ini bikin baru, skru baru, eh thread size-nya M3. Terus ya sesuaiin aja lah sama ukuran yang tadi. Kurang lebih 10 mm. Udah di assembly, di join. Setelah satu di join, ya sisanya tinggal duplicate with joins. Udah nih, udah jadi deh. Belum. Tinggal bikin
Ini tinggal lagi ganti nama dulu guys. Itu ada bearing holder 3, bearing holder 1, bearing holder 2, bearing 3, ada pulley yang back, ada pulley yang front. Terus ada juga ini tuh eh, motor. Ini motor nih. Terus bikin juga motor holdernya. Nah ini skru-skrunya tinggal dimasuk-masukin aja semuanya. Udah jadi semua, tinggal semuanya diompetin dulu, sisain pulisnya buat bikin beltsnya. Nah ini beltsnya kurang lebih lebih dari 1 atau 2 mm dari si pulley. Kan belt. Bikin dua diameter 25 sama lebih 4 mm deh, berarti lebihnya 4 mm. Udah tinggal di ya di garis-garis-garis seperti yang terlihat di video. Semua di trim, jangan lupa di trim, dihapus bagian yang tidak perlu. Bukan yang itu. Nah, yang itu. Nah, biar dia tuh muter. Kalau misalnya si pulley-nya muter. Nah, ini jangan lupa di new component, jangan di-cut. 50 mm. Belts namanya. Setelah semua udah, kita tampilkan dulu sisa-sisanya. Nah, ini nih, udah jadi nih. Nah, udah jadi deh. Selesai. Mudah. Bahkan deh yang susah. Jangan lupa diwarnain. Pakai aluminium, warna biru, warna merah, warna pink juga boleh. Suka-suka hati. Tapi itu tiap warna tuh ada bahannya yaitu aluminium, terus pakai fabric buat si beltsnya. Jangan lupa di-download dulu kalau fabric tuh nggak bisa tuh dia tuh. Tuh kan nggak bisa, di-download dulu. Nah, bisa grey, itu warna grey. Itu warna biru. Pengen warna kuning aja deh. Nggak kelihatan soalnya. Oh ya, download dulu ya, sabar ya. Nah, udah selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.